Hai semua, Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Semoga pada baik-baik aja ya. Walaupun ini masih masa pandemi, saya harap kalian semua dalam keadaan yang baik-baik aja. Sekali lagi saya ingatkan yuk, kita sama-sama disiplin mematuhi protokol kesehatan karena coronanya masih ada. Dan saya harap kita semua bisa melewati masa pandemi ini ya. Perkenalkan, nama saya Sherliana Damayanti, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Langsa, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Ini merupakan podcast pertama saya loh. Teman-teman, kali ini saya akan berbagi informasi mengenai fakta generasi milenial dan media sosial. Nah, sebelumnya teman-teman udah tahu belum apa itu generasi milenial dan media sosial? Ya, mungkin sebagian teman-teman sudah tahu ya kan? Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang fakta generasi milenial. Jadi, generasi milenial itu sebutan lain dari generasi Y, atau dengan kata lain, sebutan bagi orang-orang yang lahir antara tahun 1980 sampai dengan tahun 2000. Ada beberapa fakta menarik nih tentang generasi milenial. Teman-teman tahu nggak apa saja fakta menarik itu? Ya, yang pertama, istilah milenial diciptakan pada tahun 1991. Yang kedua, generasi milenial menghabiskan 85% kesehariannya menggunakan gadget. Yang ketiga, generasi milenial suka membaca buku. Yang keempat, pendapatannya lebih sedikit 20% dari orang-orang yang lebih tua. Yang kelima, generasi ini yang berusia antara 18 sampai dengan 34 tahun, mereka tinggal di rumah orang tua mereka. Yang keenam, pendidikannya lebih tinggi loh daripada generasi sebelumnya. Yang ketujuh, generasi ini peduli terhadap lingkungannya. Dan yang kedelapan, generasi milenial sudah menjadi generasi terbesar di dunia. Generasi milenial juga memiliki tantangan dalam kehidupannya loh. Apa saja tantangannya? Tantangannya seperti budaya organisasi, teknologi, pengalaman, dan pendidikan yang tinggi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang media sosial. Apa itu media sosial? Nah, media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan informasi. Di era globalisasi ini, media sosial membawa perubahan yang begitu drastis terhadap gaya dan pola pikir manusia. Seakan manusia ditantang untuk cepat dalam beradaptasi terhadap perubahan zaman yang terjadi. Adanya media sosial ini akan memberikan dampak-dampak tersendiri. Seperti apa dampak itu? Seperti dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang akan terjadi seperti mudah mencari dan berbagi informasi, memudahkan aktivitas manusia, mendapatkan penghasilan melalui digital media sosial, dan meningkatkan pengetahuan. Lalu, apa saja dampak negatif yang akan terjadi? Nah, dampak negatif yang akan terjadi seperti kecanduan bermain media sosial, mendapatkan informasi yang buruk atau menyebarkan hoak, lupa dengan lingkungan sekitar, bahkan membuat generasi milenial semakin jauh dari aktivitas keagamaan. Oleh karena itu,
Kita sebagai generasi milenial yang menggunakan media sosial haruslah membatasi aktivitas kita dari hal-hal yang buruk, karena itu akan membahayakan bagi diri kita, orang lain, dan cara berpikir kita di masa depan. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.